Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Sepertinya hari ini banyak yang tidak hadir ya? Iya. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Selfie. Ya, Selfie kenapa? Sakit. Terus? Aris, Izin. Kemudian? Siva, Siva. Ya, kemana Siva? Izin. Ya, Siva izin. Kemudian? Riki, Riki, kenapa? Izin. Ya, Riki izin. Mula, Ya, Mula kenapa? Sakit. Sudah? sudah. Silakan diperiksa dulu kerapihan pakaiannya, kemudian kebersihan kelasnya. Barangkali masih ada sampah di sekitar kalian atau baju yang masih dikeluarkan, silakan dimasukkan dulu. Sudah rapi? Sudah bersih? Ya, kalau sudah, silakan pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Semua hafal? Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Teks eksplanasi. Ya, mengenai teks eksplanasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah kita pelajari? Saya Bu, Iya, Resti. teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Iya, tepuk tangan untuk Resti. Yang pertama, Ibu berikan kepada Resti. Selain pengertian, materi apa lagi yang sudah kita pelajari? Saya Bu, Iya, Ririn. struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Iya, tepuk tangan untuk Ririn. Ibu berikan kepada Ririn. Nah, pengertian sudah, struktur sudah, sekarang kebahasaan. Siapa yang mau menjawab, Cung? Saya, Bu. Iya, Saloka. Kebahasaan teks eksplanasi
eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, kata kerja pasif. Dan yang keempat, kata teknis. Tepuk tangan untuk Saropa. Kita diberikan kepada Saropa. Hari ini pun kita masih mempelajari mengenai teks eksplanasi, namun dengan kompetensi dasar yang berbeda. Untuk hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.4, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu 1. Memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan pola pengembangan sebab akibat atau proses dengan sesuai. Yang kedua, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi, identifikasi fenomena dengan sesuai. Yang ketiga, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi, proses kejadian dengan sesuai. Yang keempat, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi ulasan dengan sesuai. Yang kelima, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan teks eksplanasi, penggunaan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis dengan sesuai. Yang keenam, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan teks eksplanasi, penggunaan kata ganti dengan sesuai. Yang ketujuh, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan teks eksplanasi, penggunaan kalimat pasif dengan sesuai. Dan yang kedelapan, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan kebahasaan teks eksplanasi, penggunaan kata teknis dengan sesuai. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memproduksi teks eksplanasi. Sebelum memahami lebih jauh mengenai memproduksi teks eksplanasi, Ibu sajikan tayangan video sebagai berikut. Sebagai bangsa yang masih berkembang, tentunya ada banyak masalah yang masih harus dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah perihal kemiskinan. Kondisi di mana masih ada masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari memang jadi masalah yang pelik untuk diatasi. Tentunya ada berbagai macam faktor yang menyebabkan masalah ini tetap langgeng. Yang pertama adalah kurangnya akses umum yang bisa didapat oleh kelompok orang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan untuk bekerja. Lalu faktor lingkungan dan strata sosial juga bisa mempengaruhi. Faktor lainnya antara lain musibah, kebangkrutan, perilaku, pola pikir, dan lainnya. Jika permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, jelas bisa menimbulkan beragam dampak, mulai dari menurunnya kualitas hidup manusia, meningkatnya tingkat kejahatan, hingga timbulnya masalah sosial lain. Sudah disimak tayangan videonya? Sudah. Fenomena apa yang terjadi di dalam tayangan video tadi? Sosial. Yang mengenai fenomena Sosial. tentang apa? Kemiskinan. Kemiskinan. Mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Saropa. Beberapa faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurangnya akses umum yang bisa didapat oleh sekelompok orang. Yang kedua, faktor lingkungan dan strata sosial. Yang ketiga, faktor lainnya, musibah, kebangkrutan, perilaku, pola pikir, dan lainnya. Tepuk tangan untuk Saropa.
Bintang keempat kita berikan kepada Saropa. Tepuk tangan dong. Di dalam tayangan video tadi itu mengemukakan faktor penyebab kemiskinan. Belum ada solusi yang diberikan. Kira-kira solusi apa yang tepat agar kemiskinan tersebut tidak menjadi fenomena yang terus-menerus terjadi, bahkan dapat teratasi? Solusi apa yang dapat mengatasi fenomena tersebut? Bantuan dari pemerintah. Ya, bisa bantuan dari pemerintah. Apa? Lagi. Bansos. Nah, mungkin dengan program pemerintah tersebut dapat sedikit ya mengatasi fenomena sosial mengenai kemiskinan. Ada lagi selain bantuan dari pemerintah? Iya, membuka lapangan pekerjaan. Itu juga dapat solusi ya, solusi. Nah, selain tayangan video, ada pula gambar yang Ibu sajikan. Nah, coba disimak untuk gambar kedua. Nah, ini fenomena apa anak-anak? Banjir. Iya, fenomena banjir. Mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Kira-kira apa penyebabnya? Hujan yang terus menerus. Kemudian membuang sampah sembarangan. Bisa buang sampah sembarangan. Terus ada lagi? Penebangan pohon. Terus tersumbatnya air. Iya, tersumbatnya air. Solusi apa? Melakukan reboisasi. Iya, melakukan reboisasi. Selain itu, jangan membuang sampah. Iya, tentunya jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian gambar ketiga. Nah, ini contoh fenomena budaya. Gambar apa? Wayang. Nah, wayang ini salah satu budaya yang kita miliki. Bagaimana cara mempertahankan agar budaya kita, budaya wayang kita ini tetap ada, tidak punah keberadaannya? Menanamkan rasa memiliki. Iya, harus menanamkan dulu rasa memiliki. Bahwa wayang ini budaya kita yang harus tetap lestari atau tetap ada. Selain itu, Iya, kalau untuk sekarang kan pertunjukan wayang itu jarang sekali ya, bahkan ya tidak ada yang menampilkan. Berarti ada alternatif lain, yaitu dengan cara menonton tayangan videonya. Sekarang kan sudah zaman milenial, berarti bisa melihat tayangan video wayang tersebut banyak kan di YouTube. Solusi-solusi yang bisa mengatasi ketiga fenomena tersebut. Nah, sekarang materi pokok kita ya mengenai memproduksi teks eksplanasi. Tadi untuk pengertiannya sudah diungkapkan Resti bahwa pengertian teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh fenomena alam, sosial, dan budaya sudah kita bahas ya tadi. Nah, kemudian struktur teks eksplanasi. Kenapa Bu dalam memproduksi harus ada struktur? Iya, karena
pengembangannya. Dalam artian kalian boleh nih misalkan penyebabnya dulu kemudian akibat, atau boleh dibalik, akibatnya dulu nanti baru sebab. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan ini contoh pola pengembangan sebab akibat. Siapa yang mau membacakan? Kita dibacakan. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunannya roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa. Ya, ini contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Mana yang menjadi sebab? Gempa bumi. Gempa bumi akibatnya Puluhan orang beberapa orang luka. Nah, yang kedua, kalian bisa menggunakan pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Untuk contohnya, Farhan dibaca. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan-bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbulkan di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilang. Sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Contoh dari proses apa? Iya, proses mengandung bayi. pertumbuhan. Iya, proses perkembangan bayi di dalam kandungan. Nah, ini prosesnya. Jadi diurutkan sesuai tahapan. Ada juga, tahu tidak kalian tentang proses metamorfosa kupu-kupu? Mulai dari telur, ulat, terus kupu-kupu. Nah, itu juga sama, termasuk ke dalam contoh proses. Mengenai pola pengembangan dalam teks eksplanasi, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk memahami mengenai pola pengembangan sebab akibat atau proses, silakan dibuka halaman 68. Buku paketnya dibuka halaman 68. Ada? Untuk poin A, Ibu minta Nisa dibaca. 20 tahun lalu ponsel hanyalah telepon tanpa kabel. Namun demikian teknologi berkembang cepat. Kerjasama operator dengan produsen ponsel serta aliansi dengan perusahaan di bidang teknologi membuat ponsel tidak cuma untuk berbicara lisan. 2 tahun terakhir kemampuan ponsel melakukan komunikasi data bertambah banyak. Ponsel generasi kedua ini tidak hanya bisa mengirim dan menerima pesan teks SMS atau short messaging service, email, download nada dering atau games juga dapat terselenggara dengan baik.
Untuk poin A, ini menggunakan pola pengembangan apa? Proses. Kenapa proses? Iya, di dalamnya itu menjelaskan mengenai proses perkembangannya konsep atau gawai. Nah, untuk poin B, Ibu minta Herdian dibaca. B. Penampung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citatah, Kabupaten Bandung jebol. Akibatnya 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah pada pabrik. Tidak ada korban tewas dalam musibah itu, tetapi sedikitnya 7 orang dibawa ke rumah sakit Cibabat. Untuk poin B, menggunakan pola pengembangan apa? Mana yang menjadi sebab atau penyebabnya apa? Limbah pabrik. Iya, limbah pabrik. Bagaimana? Jebol. Akibatnya 21. Sekarang yang terakhir, Ibu minta Rina dibacakan. Anarkisme massa pada umumnya terjadi akibat sikap kritis mereka yang tidak mendapat tanggapan secara wajar. Massa kemudian frustasi dan marah. Mereka merasa aspirasinya dilecehkan, tidak dihargai. Dalam kondisi itulah sikap rasional bisa melemah. Emosilah yang kemudian lebih berperan. Apabila dalam kerumunan massa, emosi mudah menjalar dan tidak terkendali. Terjadilah akhirnya aksi perusakan yang sesungguhnya. Cara tersebut bertentangan dengan sikap kritis itu sendiri. Poin C, termasuk pola pengembangan sebab iya, sebab akibat. Paham semua mengenai pola pengembangan? Kalau paham, tepuk tangan dulu untuk 11 aplikasi. Sekarang, nah ini langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Tentunya kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Topik di sini berarti ada berapa topik? 3 topik. Iya, bisa memilih fenomena alam, fenomena sosial maupun fenomena budaya. Nah, untuk fenomena alam contoh-contohnya banjir, longsor, gempa bumi yang sekarang sedang melanda saudara-saudara kita di mana? Cianjur. Nah, selain itu contoh dari fenomena sosial. Kemiskinan. Sesuai tayangan video tadi ya. Kemiskinan. Selain itu kriminal. Apalagi pengangguran. Kalau BBM naik, sosial bukan? Sosial. Juga termasuk. Kemudian budaya. Tadi seperti yang sudah Ibu contohkan dari tayangan gambar. Wayang. Selain wayang, batik. Kemudian candi. Iya, seperti candi. Kalau misal tari atau lagu-lagu tradisional, budaya bukan? Budaya. Nah, setelah kalian nanti menentukan atau memilih topik mana yang akan dijadikan teks eksplanasi, langkah kedua ini menyusun dulu kerangka teks. Bagaimana Bu cara menyusun kerangka teks? Yang tadi tentukan topik, misal topiknya sudah ada. Yang berikutnya sesuai dengan strukturnya. Struktur yang pertama itu misal identifikasi fenomena. Di identifikasi fenomena kalian akan mencantumkan apa? Kemudian struktur yang kedua, proses kejadiannya. Yang ketiga, ulasan. Jadi bisa disusun dulu, menyusun kerangka teks.
kembangkan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Nah, inilah 3 langkah untuk menulis teks eksplanasi. Nah, untuk langkah-langkah menulis eksplanasi, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu susun. Untuk kelompok 1 itu ada Ita, Rina, Mila, Jenny, dan Farhan. Kelompok 2, Pahita, Nisa, Resti, Irwan, dan Herdian. Kelompok 3, Lydia, Anissa, Aisyah, Payi, dan Japar. Dan kelompok 4, Dede Pauji, Sri Mulyati, Ririn, Jehan, dan Saropa. Nah, nanti kalian akan dibagikan LKPD kelompok. Tugasnya itu memproduksi atau menulis sebuah teks eksplanasi. Untuk tugas kelompok nanti Ibu menyediakan 4 gambar. Nah, di sini nanti setiap ketua kelompoknya mengambil masing-masing 1 gulungan kertas. Nanti ini yang akan dijadikan sebagai teks eksplanasi. Untuk sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 bergabung dengan kelompoknya, kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1, Ita, mana Ita? Silakan diatur ya untuk tempat duduknya. Kursinya berarti bawa 1 kursi ke sini ya. Bisa. Bawa saja. Jadi bawa. Sudah bergabung? Sudah. Ini kelompok 3 sudah? Berarti bisa geser. Boleh dia geser biar jangan di sana. Ini kelompok 2. Nah, sekarang sudah bergabung ya? Sudah. Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk membawa 1 gulungan kertas ke depan. Ayo masing-masing kelompok bawa 1. Ayo yang mana? Dipilih ini terakhir. Silakan dibuka gambarnya. Ibu sambil bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan dulu. Nah, kelompok 1 mendapatkan gambar apa? Sampah. Berarti fenomena tentang sampah. Fenomena sosial. Kelompok 2, Papi. Termasuk apa? Budaya. 3, longsor. Fenomena alam. Kelompok 4 ini gambar paling terakhir tadi. Langit. Fenomena alam. Akan didiskusikan dulu mengenai teks eksplanasi yang akan kalian buat. Bisa membuat kerangka-kerangka. Oh, jangan lupa ya, tentukan dulu pola pengembangan. Apakah mau menggunakan pola pengembangan sebab akibat atau pola pengembangan proses? Setelah ditentukan pola pengembangan, nanti bisa membuat dulu kerangka-kerangkanya, kemudian dikembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi yang utuh sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nah, kemudian untuk presentasi nanti ke depan
bersedia saya, tentukan moderatornya siapa, kemudian penyaji siapa nih yang akan membacakan struktur identifikasi fenomenanya atau urutan kejadian dan sampai ulasan. Bukan disarankan ya, tetapi satu keharusan kalau bisa presentasinya itu jangan membaca, tapi kalian menyampaikan pemahaman kalian mengenai teks eksplanasi yang sudah kalian tulis. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ya. Menulis mengenai eksplanasi apa? Tentang pelan-pelan. Jangan lupa ya, tentukan dulu pola pengembangannya di awal. Jadi nanti memudahkan kalian dalam menulis teks eksplanasi. Mau menggunakan pola pengembangan apa? Sebab akibat. Bisa. Mau menggunakan pola pengembangan apa? Proses atau sebab akibat? Sebab akibat. Perhatikan juga di dalam penulisannya tidak boleh ada penyingkatan kata seperti harus sesuai dengan ejaan menggunakan pola pengembangan sebab akibat.
Jangan lupa ya, memproduksi itu harus sesuai atau memperhatikan struktur dan kebahasaan. Membuat ada nanti kan ada tugas kelompok, ada tugas kalau kelompok ini kan dibantu dengan gambar, jadi bagian itu tinggal adalah eksplanasi sesuai gambar yang sudah dipilih. Tapi kalau untuk individu jadi apa ya, tidak diperhatikan tapi setelah sudah media baru nanti membuat tema yang kalian tulis akan menjadi sosial atau tidak yang kalian tulis terus dilanjutkan ya untuk diskusi program. Jangan lupa di sini yang membaca karena disampaikan menggunakan pola pengembangan akibat proses. Ya, kenapa kelompok 1?
Dibaca kembali ya hasil rekapitulasinya.
Dibaca kembali ya hasil rekapitulasinya. Ada kesulitan? Alhamdulillah, sudah paham ya? Berhubung ini diskusi kelompok, jadi anggota kelompok wajib untuk berdiskusi. Tidak boleh ada yang diam ya atau mengandalkan temannya. Ada yang tidak ikut diskusi? Tidak. Luar biasa.
Berhubung waktunya sudah selesai, sudah siapkah untuk presentasi atau ada yang masih belum selesai menulis teks eksplanasinya? Sudah. Belum. Ya, silakan diselesaikan dulu. Itu beri waktu 2 menit ya. Ya, Bu.
Sudah ya? Belum? Kelompok mana dulu yang sudah siap presentasi? Ayo, seperti biasa ada tambahan nilai ya untuk kelompok yang tampil pertama. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Bu. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Nah, saat teman kalian presentasi, tolong ya disimak dengan baik, kemudian nanti memberikan sebuah tanggapan. Ibu persilakan kok kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lydia Ulfa, saya Anissa Rahmawati, saya Anissa, saya Fainur Aini. Saya Jafar Sidik. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi bukan berekspektasi, karena berekspektasi tinggi hanya akan membuat sakit hati. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, kami mendapatkan gambar tentang longsor, fenomena alam longsor. Kami di sini menggunakan pola pengembangan sebab akibat dan juga kami menggunakan struktur yang lengkap. Struktur yang pertama, identifikasi fenomena. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah atau bantuan penyusun lereng tersebut. Struktur yang kedua yaitu proses kejadian. Longsor tersebut pernah terjadi di Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2021. Wilayah tersebut diguyur hujan deras. Longsor tersebut merusak 10 rumah warga. Titik longsor paling parah terjadi di Dusun Cikuda, Dusun Desa, Dusun Latumalang, dan Dusun Palasari. Longsor tersebut menyebabkan satu rumah ambruk,
Selain merusak rumah warga, material longsor juga menimbun akses jalan. Hujan yang terus-menerus terjadi beberapa hari terakhir membuat tanah di sejumlah kawasan menjadi stabil. Di beberapa tempat kondisi diperparah oleh sistem drainase yang buruk. Sistem drainase yang buruk membuat aliran air menjadi tidak terarah hingga akhirnya memicu tanah longsor di wilayah tersebut. Struktur yang ketiga yaitu ulasan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, dan jangan menebang pohon di sekitar lereng. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau menanggapi? Saya izin menanggapi. Ya, silakan. Untuk presentasi atau hasil menulis dari kelompok 3 sudah sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan tolong segera ungkapkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampil berikutnya, saya ya, silakan kelompok 4. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan nama saya Dede Koji Pamungkas. Saya Saroma, saya Sri Mulyati, Saya Ririn Maulani Putri dan saya Jehan. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan teks eksplanasi yang bertema fenomena alam dengan judul Pelangi, dengan menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Untuk struktur yang pertama, identifikasi fenomena. Pelangi merupakan sebuah fenomena alam yang sering terjadi, biasanya setelah hujan turun. Pelangi merupakan suatu busur spektur besar yang terjadi karena cahaya matahari oleh butir-butir air. Dan struktur yang kedua yaitu proses kejadian. Pelangi dan efek cahaya lain disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauh dari partikel. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya, cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Dan struktur yang terakhir adalah ulasan. Oleh karenanya, posisi kita berpijak harus berada di antara matahari dan tetesan air hujan, yang mana matahari berada di belakang kita. Dengan keadaan berikut, warna-warni pelangi yang indah dapat kita saksikan secara langsung. Warna pelangi yang akan muncul di antaranya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sekian presentasi dari kami, apakah ada tanggapan? Silakan, ada yang mau menanggapi? Saya Bu, Ya, silakan Lydia. dari strukturnya sudah lengkap, tapi saya ingin menanyakan kata teknis dari spektrum. Spektrum adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Cukup? Cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berarti nanti kelompok 1 terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Pahita, saya Resti Hardianti, Saya Herdian. Saya Nisa Fauzia. Saya Irfan Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menulis teks eksplanasi fenomena budaya batik dengan pola pengembangan proses. Struktur pertama, identifikasi fenomena. Kain batik merupakan salah satu jenis budaya Indonesia. Batik merupakan sebuah warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, sehingga hari tersebut diperingati Hari Batik Nasional. Yang kedua, batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak dahulu kala. Awalnya, batik beragam corak dan warna yang terbatas, dan juga beberapa corak yang hanya boleh dipakai di kalangan tertentu saja. Tapi seiring bertambahnya zaman, batik memiliki berbagai jenis gambar dan biasanya terpakai pada daerah asal batik. Yang ketiga, setiap daerah tersebut akan mengeluarkan batik yang menggambarkan kekayaan di daerah tersebut seperti kekayaan alam hingga budaya yang berkembang di daerah itu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pakaian batik di acara formal ataupun non formal. Struktur teks yang ketiga adalah ulasan. Dengan begini, batik bisa dijadikan kebanggaan rakyat Indonesia untuk menarik turis asing untuk membelinya dan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang mau menanggapi? Izin menanggapi. Untuk kelompok 2 presentasinya sudah bagus dan juga untuk struktur kebahasaannya sudah lengkap dan sesuai. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampil terakhir dari kelompok 1 Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama saya Intan Hayu. Nama saya Farhan. Saya Rina Septiani. Saya Jenny. Saya Mila Amalia. Di sini kami mendapatkan gambar sampah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teks eksplanasi yang berjudul sampah dengan pola pengembangan sebab akibat. Untuk identifikasi fenomena, sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari proses rumah tangga atau industri. Sampah berasal dari permukiman atau penduduk dan tempat-tempat umum. Sampah yang berasal dari permukiman biasanya berupa sampah organik. Struktur yang kedua yaitu proses kejadian. Secara umum, masalah penimbunan sampah di Indonesia disebabkan oleh budaya masyarakat yang masih menganggap sebelah mata. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan masalah seperti masalah kesehatan dan lingkungan yang kotor. Lalu dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, kolera, tipes, dan jamur kulit. Struktur yang ketiga yaitu luasan. Sebenarnya masalah tersebut dapat teratasi dengan memilih sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Sekian dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Saya izin menanggapi. Untuk kelompok pertama, dari strukturnya sudah sangat bagus dan penampilannya juga sangat oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menanggapi. Sekian
Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok sudah selesai, presentasi pun sudah selesai. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Untuk sekarang, silakan kembali ke tempat duduk semula. Dirapikan kembali ya. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan atau membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan gambar secara berkelompok. Untuk sekarang, Ibu akan membagikan LKPD individu, dalam artian kalian akan membuat teks eksplanasi secara individu. Ibu bagikan LKPD-nya. Jangan lupa diberi nama dan kelas terlebih dahulu. Untuk soalnya sama, membuat teks eksplanasi dengan memilih pola pengembangan, sebab, akibat, atau proses dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kalau tadi kelompok, kalian berdasarkan gambar yang sudah dipilih. Nah, kalau untuk individu, silakan memilih tema. Mau tema apa? Berarti sesuai dengan pilihan sendiri. Apakah kalian mau membuat eksplanasi fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya? Silakan pilih salah satu dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri ya, karena ini merupakan tugas individu.
Ibu beri waktu 10 menit ya untuk ini dulu. Ada yang sudah? Belum. Silahkan diteruskan. Kerjakan sendiri ya. Disesuaikan manakala kalian mengalami fenomena alam, sosial, atau budaya. Waktu pengerjaannya 3 menit lagi. Silakan manfaatkan waktu dengan baik.
dari kerja kelompok maupun tugas individu, menulis atau memproduksi teks eksplanasi, adakah hambatan atau kesulitan yang kalian alami? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Nah, kelas 11 akuntansi ini sangat luar biasa sekali ya, langsung memahami mengenai memproduksi atau menulis teks eksplanasi. Tepuk tangan untuk 11 akuntansi. Simpulan dari pembelajaran hari ini, siapa yang akan menyimpulkan? Ya, Pak Hita. Simpulan pembelajaran hari ini adalah kita telah menulis atau memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan, juga harus memperhatikan pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses, dan telah mempelajari langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi yaitu 1. Menuliskan topik, 2. Menyusun kerangka teks, dan 3. Mengembangkan kerangka. Bintang terakhir Ibu berikan kepada Fahita. Tepuk tangan untuk Fahita. Ya, jadi untuk simpulan pembelajaran hari ini, kalian sudah menulis atau memproduksi sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan pola pengembangan sebab akibat atau proses, serta memperhatikan struktur maupun kebahasan teks eksplanasi. Refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian sudah mampu apa? Memproduksi teks eksplanasi. Pembelajaran mengenai teks eksplanasi sudah selesai. Nanti bertemu dengan Ibu kembali di minggu yang akan datang, tentunya dengan materi yang berbeda. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai bab 3, yaitu ceramah. Untuk itu, silakan dipelajari terlebih dahulu materi mengenai ceramah yang sudah ada di dalam buku paket. Nah, sebelum diakhiri, adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Ya, kalau tidak ada, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum diakhiri, silakan berkemas terlebih dahulu, dirapikan dulu alat tulisnya, karena setelah ini kalian langsung pulang ya. Setelah selesai pembelajaran, silakan dipimpin doa kembali. Setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini telah selesai. Hati-hati di jalan karena di luar sedang terjadi fenomena alam berupa hujan. Tetap jaga kesehatan serta keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.